Chelsea dan Manchester City terakhir ikut pertama kabur dari ESL. BBC melaporkan bahwa Chelsea dan Manchester City tengah bersiap mengundurkan diri dari rencana European Super League. Sejak deklarasi ESL beberapa hari lalu, fans sepak bola di seluruh dunia beramai-ramai menyuarakan protes mereka. Bahkan protes di Inggris terbilang parah, fans sampai turun ke jalan. Teranyar, sekitar 1.000 fans Chelsea berkumpul di Stamford Bridge sebelum laga Chelsea versus Brighton Rabu 21 April dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka protes keras bahkan sampai mencegat bus pemain The Blues. Chelsea dan Manchester City adalah bagian dari 6 klub Premier League yang bersepakat gabung ESL. 4 lainnya adalah Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham. Rencana ESL ini dikecam banyak pihak termasuk liga-liga top Eropa. UEFA bahkan terang-terangan berperang dengan ESL. Menurut BBC, Chelsea adalah klub pertama yang mengindikasikan tidak akan memaksakan kehendak di ESL. Lalu, Manchester City menyusul mundur setelahnya. Chelsea dan Manchester City ternyata tidak banyak terlibat dalam rencana ESL ini. Mereka jadi tim terakhir yang ikut karena cemas bakal ditinggal klub-klub top lain yang membuat perubahan besar. Meski begitu, belum jelas bagaimana kekuatan kontrak yang mereka teken. Bisa jadi, mundur akan menimbulkan masalah pelanggaran kontrak besar. Pep Guardiola menentang proposal Liga Super Eropa. Manajer Manchester City Pep Guardiola berbicara menentang proposal untuk Liga Super Eropa yang telah ditandatangani klubnya sendiri sebagai penentangan terhadap rencana yang meningkat pada hari Selasa. Sementara bersikeras ingin mempelajari lebih lanjut tentang detail rencana dan mengakui bahwa dia merasa tidak nyaman menjawab pertanyaan tentang itu. Guardiola menjelaskan pandangannya tentang kompetisi apapun di mana tidak ada promosi degradasi. Menurutnya, olahraga ini erat kaitannya dengan usaha dan kesuksesan. Guardiola juga meminta mereka yang berada di balik rencana tersebut, termasuk atasannya sendiri, untuk menawarkan lebih banyak informasi. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban dan tugas untuk membuat hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, serta menjelaskan manfaat dari mereka mengambil keputusan ini. Guardiola saat ini telah bergabung dengan rekan Liverpool Jurgen Klopp dalam mempertanyakan visi klub mereka sendiri dalam mendukung rencana yang muncul dalam pengumuman yang luar biasa pada hari Minggu. Prediksi Aston Villa versus Manchester City 22 April 2021. Pemimpin klasemen Manchester City akan bertandang ke markas tim peringkat 11 Aston Villa dalam laga tunda pekan ke-32 Premier League 2020-2021 Kamis 24 April mendatang. Ada setidaknya 2 alasan kenapa City perlu memenangi pertandingan di Villa Park ini. City perlu segera mengembalikan kepercayaan diri mereka usai kekalahan di semifinal FA Cup itu. Pasalnya, akhir pekan nanti, pasukan Josep Guardiola akan menghadapi Tottenham di babak final Carabao Cup atau EFL Cup. Selain itu, City perlu segera kembali berlari di Premier League. Dalam liga terakhirnya di kompetisi ini, City ditekuk sang tamu Leeds United 1-2. Hasil itu membuat City kini hanya unggul 8 poin atas peringkat 2 Manchester United. Villa hanya menang 2 kali dalam 9 laga terakhirnya di Premier League. Villa gagal mencetak gol dalam 2 dari 3 laga kandang terakhirnya di Premier League. City selalu menang dalam 9 laga tandang terakhirnya di Premier League. City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 dari 8 laga tandang terakhirnya di Premier League. City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 laga terakhirnya melawan Villa di semua kompetisi. City juga mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan total 2 gol dalam 7 laga terakhirnya melawan Villa di semua kompetisi. Sementara itu, untuk prediksi skor akhirnya, Manchester City unggul 2-0 atas Aston Villa. Para pemain Manchester City bersatu mulai menolak oposisi Liga Super Eropa. Sudah terungkap bahwa Kapten Liverpool Jordan Henderson telah mengatur pertemuan antara semua kapten klub di Liga Premier menjelang tanggapan bersama terhadap perkembangan terakhir. Ini bisa memiliki pengaruh besar dalam kelayakan ESL di masa mendatang.
Menurut Rob Dawson dari ESPN, Manchester City bersama dengan 5 klub lainnya yang mendukung Liga Super menerima panggilan dari para pemain dan agen yang khawatir dengan implikasi dari rencana yang sedang dibahas. Dawson melanjutkan dengan menulis bahwa sejumlah pemain top di bawah kontrak di 6 klub Liga Premier yang terdiri dari Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham dan Liverpool juga telah menyurahkan keprihatinan tentang ancaman UEFA untuk melarang mereka bermain di negara mereka. Sejumlah pemain tim utama Manchester City belum lama ini menunjukkan penolakan mereka terhadap proposal Liga Super Eropa, meski secara tidak langsung melalui retweet-tweet resmi klub di media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa para pemain dibungkam. Namun, ini jelas tidak terjadi dengan Pep Guardiola yang keluar dari pertempuran saat konferensi pers pra-pertandingan pada Selasa sore. Bos Manchester City berkata, olahraga bukanlah olahraga ketika hubungan antara upaya dan penghargaan tidak ada. Ini bukanlah olahraga ketika kekalahan tidak lagi menjadi masalah. Guardiola salut dengan kemenangan EDS Premier League 2. Keberhasilan City B dikonfirmasi pada hari Senin setelah Blackburn gagal mengalahkan Liverpool, yang berarti City B memiliki keunggulan yang tidak dapat disangkal dengan 3 pertandingan tersisa. Tim asuhan Enzo Maresca luar biasa memainkan merek sepak bola yang menyerang dan mendebarkan dan mencetak 68 gol yang luar biasa dalam 21 pertandingan mereka sejauh ini. Mereka juga memiliki rekor pertahanan terbaik kedua dengan hanya kebobolan 28 kali. Guardiola yang telah meminta jasa 7 pemain EDS untuk tim utama musim ini memuji pencapaian mereka dan menggambarkan sepak bola yang mereka mainkan sebagai luar biasa. Dirinya turut senang oleh pencapaian Enzo dan timnya. Guardiola menambahkan, pemain EDS menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan telah memainkan sepak bola yang brilian. Dirinya juga berharap mereka dapat menikmati kesuksesan yang memang sepantasnya didapatkan.